Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wisnu Priyambada, NIM A11 2023 153 97. Eh, Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek ujian tengah semester, yaitu prediksi kepuasan penumpang maskapai penerbangan menggunakan machine learning. Proyek ini mencakup 5 tahapan sesuai poin penugasan, yaitu ada EDA, Air Modeling, data preparation, validasi dan sampling, serta hyperparameter tuning dan fitur selection. Nah, pada sini dataset yang sudah saya ekspor ada 24 fitur. Dalam industri penerbangan yang sangat kompetitif, kepuasan pelanggan adalah faktor penentu loyalitas bisnis. Ketidakpuasan yang tidak terdeteksi dapat berdampak pada penurunan reputasi maskapai dan kerugian finansial. Dataset yang saya gunakan adalah Airline Passenger Satisfaction dari Kaggle dengan sekitar ada 129.880 records dan 24 fitur. Nah, untuk tantangan utamanya adalah mengklasifikasikan apakah seorang penumpang akan merasa satisfied atau neutral atau dissatisfied berdasarkan interaksi mereka dengan lawan layanan maskapai. Dataset ini memiliki tipe data numerik skala 1 sampai 5 dan kategorikal. Terdapat missing value, membutuhkan encoding dan scaling, dan serta memerlukan analisis korelasi antar fitur. Nah, bagian satu ini ada data understanding dan EDA. Pada poin pertama pada bagian EDA adalah eksplorasi awal dan identifikasi fitur dengan bobot 5% fitur visual output. Lalu ini ada visual outputnya DF head. Saya mulai dengan menampilkan 5 baris pertama dataset menggunakan DF head, lalu DF info di sini, DF info untuk melihat tipe data setiap kolom, dan DF describe untuk statistik deskriptif seperti mean, median, dan standar deviasi. Ini berdasarkan hasil eksplorasi, saya melompokkan fitur menjadi 3 kategori, yaitu pertama fitur kategorikal, yaitu gender, customer, type, type of travel, dan class. Keempatnya bertipe objek. Kedua ada fitur continue, yaitu age, flight distance, departure delay, dan arrival delay. Ini adalah nilai numerik dengan rentang yang luas dan bervariasi. Ketiga fitur rating atau ordinal, yaitu 14 fitur kepuasan layanan skala 1 sampai 5 seperti seat comfort, online boarding, in-flight wifi service, dan sebagainya. Lalu pada bagian ini, pada ini saya mengelompokkan fitur kategorikal, continue, dan rating. Nah, pada bagian missing value dan duplikasi, poin kedua adalah identifikasi missing value dan duplikasi. Saya menghitung persentase nilai kosong untuk setiap kolom. Ditemukan missing value pada kolom arrival delay. Ini arrival delay ada 393, 3 baris yang kosong. Untuk duplikat, setelah dicek menggunakan df duplikat sum, hasilnya adalah 0, artinya tidak ada duplikat dalam dataset ini. Lalu untuk bagian yang ini adalah gambar grafiknya. Lalu untuk selanjutnya yaitu visualisasi distribusi data. Untuk variable target satisfaction, saya menggunakan bar chart dan pie chart. Ini baik bar chart dan pie chart terlihat jelas neutral dan atau dissatisfied lebih banyak dibanding kelas satisfied. Ini menunjukkan kondisi imbalance kelas, di mana salah satu kelas mendominasi distribusi data. Kondisi ini berpotensi membuat model cenderung bias prediksi ke kelas mayoritas, sehingga perlu ditangani. Untuk fitur kategorikal, saya menggunakan bar chart terlihat pada pelanggan dominasi oleh loyal customer, perjalanan bisnis, dan kelas bisnis. Lalu ada histogram fitur continue.
Untuk fitur kontinu saya menggunakan sekarang dengan KDE Fast Distance berdistribusi right scale, sementara departure dan arrival delay sangat condong ke kiri dan panjang ke kanan. Ini lalu ada bar chart fitur rating. Untuk 14 fitur rating berskala 1 sampai 5, saya menampilkan bar chart masing-masing fitur. Terlihat sebagian besar penumpang memberikan rating kisaran 2 sampai 4 untuk berbagai aspek layanan. Lalu selanjutnya itu adalah outlier dan korelasi. Ini tampilan saya menggunakan box plot X. Untuk outlier saya menggunakan pada seluruh fitur kontinu. Hasilnya departure delay dan arrival delay memiliki outlier yang sangat ekstrim. Ada penerbangan keterlambatan ratusan menit yang jauh di atas batas wajar. Outlier ini perlu ditangani karena dapat mendistorsi performa model, terutama model berbasis jarak ke regresi. Metode yang saya pilih adalah dengan IKR capping. Ini. Lalu selanjutnya ada heatmap korelasi. Untuk korelasi saya menggunakan heatmap. Yang saya temukan adalah departure delay dan arrival delay memiliki korelasi yang sangat tinggi, mendekati 0,97. Ini yang merah ini mengindikasikan multikolinialitas. Beberapa fitur itu juga saling berkorelasi moderat, menunjukkan penumpang yang puas di satu aspek cenderung puas di aspek lainnya juga. Lalu pada masuk ke bagian kedua, yaitu adalah direct modeling tanpa processing, tanpa reprocessing. Bagian dua adalah direct modeling, tujuannya membangun model baseline sebelum reprocessing penuh. Saya menetapkan kolom satisfaction sebagai variable target Y dan seluruh kolom lainnya setelah encoding sederhana sebagai fitur prediktor X. Data kemudian dibagi menggunakan range split 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Ya, ini. Yang target split agar proporsi kelas tetap terjaga di kedua subset. Lalu bagian selanjutnya ada pemodelan awal 3 model. Nah, sini hasil dari evaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, advanced score, dan confusion metric. Random forest langsung menunjukkan performa yang paling bagus sebagai model baseline. Decision tree juga cukup baik, namun rentan overfitting. Logistic regression memberikan hasil paling rendah karena data belum di scale dan masih ada missing value. Ini menjadi motivasi utama untuk masuk ke tahap reprocessing. Ini ada hasil-hasilnya, bisa dilihat dari confusion metricnya, logistic regression, decision tree, random forest. Lalu masuk ke bagian 3, yaitu data reprocessing. Langkah pertama adalah data preparation. Langkah pertama, transformasi awal dengan bobot. Maksud saya menghapus kolom ID karena hanya identifier unik dan tidak memiliki nilai prediktif apapun. Kemudian saya melakukan label encoding pada variabel target satisfied menjadi 1 dan neutral or dissatisfied menjadi 0. Nah, ini sini. Lalu untuk penanganan missing value dan outlier. Untuk missing value pada kolom arrival delay saya menggunakan imputasi median. Alasan pemilihan median karena nilai median lebih robust terhadap outlier dibanding mean. Karena arrival delay memiliki distribusi yang sangat right scale, penggunaan mean akan menghasilkan imputasi yang tidak representatif. Untuk fitur kategorikal yang berpotensi kosong, saya menggunakan imputasi modus karena nilai yang paling sering muncul paling mewakili kondisi umum pada data tersebut. Untuk layer saya menggunakan IKR capping pada kolom departure delay, arrival delay, dan flight distance mulai yang melampaui Q3 tambah 1,5 kali IKR akan diklip seperti dilihat pada box plot sebelumnya. Sebelumnya sesudah outlier ekstrim berhasil ditekan secara signifikan. Ini ada outlier berhasil di cap menggunakan metode IKR capping.
Lalu bagian encoding dan scaling. Untuk fitur seperti categorical, seperti gender, customer type, type of travel, dan class, saya menggunakan label encoding karena jumlah kategorinya sedikit dan model tree based dapat menanganinya lebih baik. Untuk scaling saya menggunakan standar scalar yang mengubah setiap fitur numerik menjadi distribusi dengan nilai 0. Standar deviasi satu ini sangat penting khususnya untuk logistik regression yang sensitif terhadap perbedaan skala antar fitur. Lalu masuk di sini label codingnya gender, customer type, F travel class. Lalu untuk bagian keempat yaitu validasi dan sampling. Karena ditemukan ketidaksamaan kelas pada variabel target, saya menangani dengan smooth smooth uh, smooth synthetic minority oversampling technique. Smooth tidak sekadar menduplikasi data minoritas, Smooth bekerja dengan membuat sampel sintetis baru berdasarkan interpolasi antara data minoritas terdekat, sehingga model mendapat variasi data yang lebih kaya. Setelah di Smooth, distribusi kelas pada data terlain menjadi seimbang, seperti yang ada di ini, grafik ini. Ini ada sebelum Smooth dan sesudah Smooth. Nah, di sebelum Smooth ini ada artifactnya. Lalu lanjut selanjutnya ada uh, modelan ulang. Tiga model logistik regression, decision tree, dan random forest dilatih ulang menggunakan data yang sudah melalui preprocessing lengkap dan smooth. Peningkatan paling signifikan terlihat pada logistik regression karena sekarang data sudah di scale dan benar menggunakan standar scalar. Nah, ini logistik regression yang paling meningkat karena sudah di preprocessing. Yang hasilnya itu lumayan bagus. Lalu selanjutnya pada bagian ini perbandingan perbandingan direct versus preprocesses dan plus mod. Saya membandingkan matriks evaluasi khusus untuk kelas satisfied sebelum dan sudah mod. Terlihat recall untuk kelas satisfied meningkat, artinya model kini lebih mampu mendeteksi penumpang yang benar-benar puas tanpa banyak melewatkan kasus. Secara keseluruhan, pipeline pre-process plus mod memberikan advance score yang lebih tinggi dibanding direct modeling di semua model, membuktikan pentingnya pre-processing yang baik. Ini perbandingan sebelum pre-processing, perbandingan direct modeling dan pre-processing plus mod. Ini bisa dilihat akurasinya cukup meningkat dengan baik. Lalu pada bagian 5 yaitu hyperparameter tuning dan fitur selection. Untuk fitur selection saya menggunakan fitur importance dari random forest. Fitur yang memiliki importance di atas rata-rata dipilih sebagai fitur final menggunakan select from model. Di sini ada tampilannya fitur importance. Hasilnya fitur paling berpengaruh terhadap kepuasan penumpang adalah online boarding. Ini yang paling berpengaruh. In-flight wifi service, type of travel class, dan in-flight information. Ini sangat masuk akal secara bisnis karena di era digital kemudahan boarding online dan kualitas wifi di pesawat adalah hal yang paling diperhatikan penumpang modern. Maskapai yang ingin meningkatkan kepuasan sebaiknya memprioritaskan di area yang ini, di area online boarding dan online boarding sampai in-flight entertainment. Lalu untuk bagian hyperparameter tuning menurut Research CV. Untuk hyperparameter tuning, saya menggunakan Research CV dengan cross validation 5 volt pada decision tree dan random forest. Research CV secara sistematis mencoba semua kombinasi parameter yang didefinisikan lalu memilih kombinasi terbaik berdasarkan F1 score weighted. Untuk decision tree, parameter terbaik yang ditemukan adalah max depth dan kriteria yang optimal. Untuk random forest, jumlah estimator dan ke dalam pohon yang paling efektif ditemukan secara otomatis. Validasi 5 volt memastikan hasil tuning tidak overfit pada satu subset data tertentu. Nah, sini. ACP 20,
min sample split 10. Nah, yang dihasilkan yaitu BCP expansora 0,92. Nah, itu dengan virusnya. Lalu selanjutnya adalah evaluasi model tone dan visualisasi perbandingan. Dari chart perbandingan final yang mencakup ketiga tahap, direct modeling, pre-process plus mode, dan tone plus selected, terlihat evaluasi performa yang konsisten meningkat. Model yang sudah dituning dan fitur selection mencapai performa terbaik secara keseluruhan. Dan The Forester menjadi model final terbaik dengan akurasi F1 yang paling tinggi. Sini sudah lihat hasilnya. Dan The Forest yang menjadi model final yang paling baik. Lalu selanjutnya adalah penutup dan kesimpulan. Satu, ini adalah evolusi dari processing masih. Ini semua perbandingannya semuanya meningkat. Lalu untuk kesimpulan di project ini, hasil processing yang baik terbukti meningkatkan performa model secara signifikan dibanding direct modeling. Yang kedua, Smooth efektif mengatasi imbalance kelas, terutama meningkat recall pada kelas minoritas. Tiga, fitur selection membantu mengidentifikasi bahwa online boarding dan infect wifi adalah faktor yang paling krusial dalam kepuasan penumpang. Empat, yang keempat itu hyperparameter tuning dengan grid search CV berhasil mengoptimalkan model hingga mencapai performa terbaik secara konsisten. Demikian presentasi video saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.